Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1, kelompok ayam goreng asam pedas, akan menjelaskan mengenai HIV/AIDS. Untuk itu, simak videonya lebih lanjut. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Maka makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh kalian akan melemah, sehingga kalian akan rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau akronim dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Selanjutnya, seorang ahli bernama John Wesenthal pernah mengatakan bahwa HIV/AIDS merupakan sebuah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Human Immunodeficiency Virus atau yang biasa disebut dengan HIV. Selanjutnya, menurut para ahli, dua di antaranya, Jonathan Weber dan Annabel Ferryman, mengatakan AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau sindrom cacat yang didapatkan pada imunitas. Sindrom ini didapatkan oleh infeksi virus yang dapat menyebabkan kerusakan parah dan tidak bisa diobati. Sistem imun akan semakin melemah sehingga korbannya akan semakin terbuka terhadap infeksi dan kanker tertentu. Gejala HIV dan AIDS kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya, sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksakan diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, atau toksoplasmosis otak. Penyebab penyakit HIV. Penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV sesuai dengan namanya. Bila tidak diobati, HIV dapat semakin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, transfusi darah, dan penggunaan jarum suntik. Meskipun jarang, HIV juga dapat menyebar dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya ada juga beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan, yaitu berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang dapat melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan pengaman diri yang cukup. Selanjutnya, pengobatan HIV dan AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu cara pencegahan penyakit HIV/AIDS. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, menggunakan kondom atau pengaman saat melakukan hubungan seksual. Yang keempat, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntikan. Dan yang terakhir, mengetahui informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, terutama untuk anak-anak remaja. Selanjutnya, komplikasi HIV/AIDS. Infeksi HIV membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi lemah, sehingga tubuh kita lebih rentan terkena berbagai macam penyakit. Antara lain, yang pertama, tuberkulosis atau TBC, yang kedua, toksoplasmosis, yang ketiga, sitomegalovirus, yang keempat, candidias, yang kelima, cryptosporidiosis, dan lain-lain. Selanjutnya, diagnosis HIV/AIDS. Untuk mendeteksi apakah seseorang terjangkit penyakit HIV, dokter akan melakukan sebuah tes yang bernama tes HIV. Screening merupakan pengambilan sampel darah atau urin dari pasien untuk diteliti di laboratorium.
Ada 3 jenis screening untuk mendeteksi HIV. Yang pertama adalah tes antibody, yang kedua tes kombinasi antigen-antibody, dan yang ketiga tes asam nukleat atau nucleic acid test yang biasa disingkat dengan NAT. Selanjutnya, hal-hal yang tidak dapat menularkan HIV/AIDS. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Dari beberapa penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa HIV adalah virus yang menyebabkan infeksi, sedangkan AIDS adalah kondisi yang disebabkan oleh infeksi virus HIV yang berlangsung dalam jangka panjang. Tadi itu merupakan penjelasan mengenai HIV/AIDS. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.